Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 451 itu dia mendengar kata-kata Ye Yunfan. Ye Yunlan sedikit menyipitkan matanya. Apakah orang ini sangat tidak sabar? Kerumunan itu memberi jalan. Ye Yunfan masuk dengan langkah tidak tergesa-gesa. Ye Yan mengangkat alisnya sedikit. Ye Yunfan diikuti oleh dua orang. Salah satunya adalah Paman Zong, dan yang lainnya tidak lain adalah Mu Yuan. Tuan Ye ada di sini, dia pasti bisa membuat keputusan untuk kita. Orang di sebelah Tuan Ye adalah tuannya. Guru juga ada di sini. Bagus sekali. Gurulah yang melihat masalah di kota Sishui kita sebelumnya. Sekarang guru juga ada di sini dan masih bersama Tuan Muda Ye. Mereka pasti ada di sini untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Banyak orang telah melihat gurumu. Jadi ketika mereka melihat kedatangan kedua pria itu, penduduk kota menunjukkan kegembiraan. Ye Yunlan tidak terlalu terkejut dengan kedatangan Ye Yunfan. Pihak lain berusaha keras untuk mengatur pertunjukan sebesar itu, bahkan mempertaruhkan nyawa manusia di saat-saat terakhir, dia secara alami akan muncul untuk mendapatkan keuntungan. Yang selalu membuat Ye Yunlan sedikit aneh adalah reaksi warga kota ini. Masuk akal bahwa sejak saya masih kecil, saya mengikuti kakek saya ke kota. Bagi penduduk kota, saya harus lebih dekat dengan diri saya sendiri daripada dengan Ye Yunfan. Namun mulai siang hari ini, Ye Yunlan menemukan bahwa penduduk kota tiba-tiba menjadi sangat memusuhi dia. Sekarang, entah kenapa, dia menunjukkan kepercayaan khusus pada Ye Yunfan, yang belum pernah dia hubungi sebelumnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan secara mendalam situasi saat ini. Kamu benar-benar tidak sabar, Ye Yunlan berkata dengan ringan. Ye Yunfan melihat sekeliling seolah dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Apa yang terjadi? Saya menerima pemberitahuan itu dan bergegas ke sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Sufan menghampirinya dan berlutut. Tuan Muda Ye, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Nona Ye melanggar peraturan kota Sisui dan menanggung hukuman Dewa Dionysus. Anda harus menyelamatkan kami. Ye Yunfan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Adik perempuanku yang tertua, bagaimana mungkin? Meskipun dia tidak pernah terlalu menghargai tradisi ini, dia tidak akan menimbulkan masalah yang begitu serius. Li Sufan mengertakkan gigi. Itu benar, dia menoleh ke Mu Yuan dan berkata, Tuan, cepat dan berhenti bicara. Mu Yuan baru saja menatap Ye Yan, dengan kebencian yang mendalam, ketakutan yang mendalam, dan perasaan senang yang dingin. Bajingan kecil, apakah ini tidak terduga? Anda tidak mengharapkan saya melakukannya malam ini, bukan? Kali ini, aku harus meminjam tangan Tuan Ye untuk membunuhmu, dan kemudian aku akan menjadikan istrimu itu boneka yang sempurna. Dia memiliki pikiran yang keras di dalam hatinya, tetapi wajahnya selalu terlihat tidak terduga. Baiklah, Tuan Ye, itu benar. Saya sudah lama melihat bahwa Feng Shui di sini dihancurkan 8 bulan lalu. Ye Yunfan tampak terkejut. 8 bulan yang lalu, bukankah saat itu kamu, kakak perempuan tertua, mempromosikan penanaman mekanis? Kemudian, dia berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya, dengar, aku sudah bilang padamu waktu itu, jangan cemas dan hormati tradisi, tapi kamu tidak percaya. Ye Yunlan menyaksikan penampilannya sambil mencibir. Sungguh,
Tapi bagaimana aku bisa mengingat alasan keberatanmu saat itu adalah karena kamu tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun untuk penduduk kota yang lebih rendah di matamu ini. Ekspresi Ye Yunfan tetap tidak berubah. Saya tidak mengerti apa maksud Anda. Kemudian, dia mengubah topik. Namun, saya sangat sedih atas apa yang terjadi di kota Sisui hari ini. Orang baik seperti wali kota tua meninggal secara tragis. Saya pasti akan memberinya keadilan. Li Sufen tampak bersyukur. Warga kota pun tampak bersemangat untuk bertepuk tangan. Ye Yunfan memandang Ye Yunlan dengan sentuhan kebanggaan dan penghinaan di matanya, tetapi berkata dengan nada tak berdaya, "Saudari, jangan salahkan aku. Kehidupan telah terjadi sekarang, dan sebagai anggota keluarga Ye, saya harus memikul tanggung jawab." Meski situasinya sangat tidak menguntungkan baginya, Ye Yunlan tidak panik sama sekali. Dia menegakkan punggungnya dan menatap langsung ke arah Ye Yunfan, dengan sentuhan penghinaan dan sentuhan penghinaan. "Saya ingin tahu bagaimana Anda akan menanggungnya." Wajah Ye Yunfan menjadi gelap, dan diam-diam dia merasa kesal. Inilah yang paling dia benci dari Ye Yunlan. Dia selalu menganggap dirinya luar biasa. Tapi Ye Yunlan, wanita ini, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, atau kesulitan apa yang bisa dia paksakan, dia akan selalu meremehkannya. Ye Yunfan mengertakkan gigi, tentu saja. Biarkan orang yang bertanggung jawab dihukum. Ye Yunlan menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Lalu apa? Tolong, kamu datang dan mengambil alih masalah ini dengan sepenuh hati. Apakah kamu masih ingin aku mengajarimu apa yang harus dilakukan selanjutnya?" Sudut mulut Ye Yan melengkung. Kata-kata ini cukup menjengkelkan. Kilatan kemarahan melintas di mata Ye Yunfan. "Wanita jalang ini, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa sebentar." Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan menoleh ke Mu Yuan. "Tuan, saya harus merepotkan Anda untuk mengambil tindakan mengenai masalah ini." Mu Yuan memasang ekspresi gelisah. Masalah ini melibatkan dewa, jadi tidak mudah untuk ditangani." Li Sufen dan penduduk kota semuanya tampak cemas, dan mereka merasa Mu Yuan akan mati jika dia tidak mengambil tindakan. Mereka segera berkumpul dan memohon, "Guru, selamatkan kami, Guru." "Jangan khawatir. Semuanya, aku pasti akan membiarkan tuanmu membantu kita di kota Sisui." Ye Yunfan berdiri dengan ekspresi berapi-api di wajahnya. Setelah dia selesai berbicara, dia menyerahkan kepada Mu Yuanyi, "Tuan, selama Anda menunjukkan kepada kami jalan yang jelas apapun yang Anda inginkan, saya pasti akan memuaskan Anda." Postur tubuh Ye Yunfan sangat mengesankan. Warga kota sangat terharu. Mu Yuan berpura-pura dan merasa sangat puas, lalu berkata dengan enggan, "Baiklah, karena Tuan Ye sangat tulus, saya tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya lagi." "Oke, biarkan aku mencari tahu apa cara untuk memecahkan situasi ini." Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan piring bagua, menggumamkan sesuatu di mulutnya, menginjak tangga awan dengan ekspresi saleh di wajahnya. Hanya dengan terlihat seperti ini, dia benar-benar terlihat seperti seorang master. Setelah beberapa saat, Mu Yuan membuka matanya, mengarahkan piringan bagua ke arah Ye Yunlan dan Ye Yan, dan berteriak, "Buka!" Terjadi gelombang udara, dan mata penduduk kota membelalak. Saat berikutnya, terdengar seruan, debu di tanah membentuk lingkaran di sekitar Ye Yunlan. Apa yang terjadi? Li Sufen mau tidak mau bertanya. Mu Yuan mengertakkan gigi dan menatap Ye Yunlan. "Sungguh bencana, sungguh bencana." "Tuan, kamu benar, seseorang khawatir."
Mu Yuan melirik orang ini, dan kemudian berkata sambil menghela nafas dengan sungguh-sungguh, "Baru saja, saya menghitung bahwa para dewa di sini telah mengumpulkan banyak kemarahan. Karena seseorang menghujat Dewa Dionysus, maka Dewa Dionysus membawa bencana ini. Orang yang menyinggung Dionysus kini telah ditunjukkan oleh Dionysus sendiri." Itu dia. Mu Yuan menunjukkan bahwa itu adalah Ye Yunlan. Bab 452 bunuh dia. Ketika Mu Yuan mengucapkan 3 kata terakhir, ekspresi wajahnya sangat ganas. Itu sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya sebagai seorang abadi dan master dari dunia sekarang. Tapi Li Sufen dan penduduk kota sepertinya tidak terlihat sama sekali. Sebaliknya, mata mereka berubah menjadi ngeri dan marah saat mereka melihat ke arah Ye Yunlan. Benar, Dionysus sudah memberikan instruksi sejak lama, tapi kami memilih untuk menutup mata. Li Sufen berteriak, "Tuan, kamu tidak salah, kan?" Ye Yunfan bertanya dengan nada tidak percaya. Mu Yuan berkata tanpa ragu-ragu, "Tentu saja, bukan itu yang saya lihat. Tetapi saya meminta Dewa Dionysus untuk muncul, dan Dewa Dionysus secara pribadi memberikan instruksi." Dia menunjuk ke lingkaran di bawah kaki Ye Yunlan. "Ini buktinya." Adegan ini benar-benar misterius, dan bahkan Yue Jun pun sedikit terkejut. Seiring dengan sedikit kejutan ini, matanya langsung berubah menjadi keruh, dan ketika dia melihat ke arah Ye Yunlan lagi, dia dipenuhi dengan kecurigaan. Perubahan Yue Jun tidak bisa disembunyikan dari Ye Yunlan. Dia merasa semakin salah. Yue Jun adalah orang kepercayaannya. Jika tidak, dia tidak akan ditunjuk untuk mengelola pabrik anggur Yejia. Tapi sekarang, dia sebenarnya ragu pada dirinya sendiri karena beberapa kata dari seorang penyihir. Konyol sekali. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Ye Yunlan mengerutkan kening. Saat ini, situasi di lapangan pada dasarnya telah dikuasai oleh lawan. Ia harus tenang dan mantap untuk menemukan kunci untuk memecahkan permainan. Saat ini, Ye Yunfan menghela nafas panjang. "Oh, aku benar-benar tidak menyangka saat aku berada di keluarga Ye. Aku dekat dengan kota Sisui, tapi sekarang adikku ada di sini. Aku benar-benar bisa melakukan hal seperti itu." Dia memandang Ye Yunlan dan kemudian menoleh ke penduduk kota. "Meskipun Ye Yunlan adalah kakak perempuan tertua saya, sebagai keturunan keluarga Ye, saya tidak boleh meninggalkan pelayanan publik karena alasan pribadi. Tuanmu, setelah ini terjadi, kamu harus berhenti menyembunyikannya. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan." Setelah Ye Yunfan selesai berbicara, beberapa warga kota segera menggema. "Ya, tuanmu, katakan saja, selama Anda bisa melakukannya pada kami bisa melakukan apa saja. Tolong, selamatkan kami semua mendengarkan tuanmu." Untuk sesaat, semua penduduk kota sepertinya telah dicuci otak, memandang tuanmu dengan penuh harap. Mu Yuan pertama-tama melihat sekeliling, lalu menghela nafas, menyesuaikan postur tubuhnya, dan kemudian berbicara perlahan. "Jika Anda ingin menyelesaikan masalah di kota Sisui, Anda harus meredakan amarah Dewa Dionysus secara alami. Sejak zaman kuno, hanya ada satu cara untuk menenangkan kemarahan para dewa." Ketika dia mengatakan ini, dia berhenti. Terjadi keheningan, semua orang memandangnya, menunggu jawaban yang tak terucapkan. Mu Yuan sangat bangga. Sejak dia menderita kerugian besar di tangan Ye Yan, dia sudah lama tidak menikmati tatapan seperti ini. Tetapi di saat yang sama, dia juga merasa sedikit tidak nyaman. Karena di antara tatapan kagum warga kota ada tatapan menghina dan menusuk tulang yang menimpanya. Itu adalah Ye Yan,
Mu Yuan bahkan tidak perlu melihatnya untuk membayangkan bahwa pemuda ini sedang menatapnya seolah-olah sedang menonton drama. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Sialan, bajingan kecil. Jika Tuan Ye tidak takut menimbulkan masalah dan tidak setuju untuk membunuh dua orang sekaligus, aku akan berurusan denganmu dan wanita ini bersama-sama malam ini. Namun, tidak perlu khawatir. Ketika Tuan Ye melepaskan tangannya, dia tidak akan bisa melakukannya. Ye Yan, yang telah kehilangan perlindungannya di Haicheng, bisa lolos dari kejaran Tuan Ye. Memikirkan hal ini, Mu Yuan mengatupkan giginya, senyum sinis muncul di bibirnya, dan diam-diam mencubit jarinya. Lalu, dia menunjuk ke arah Ye Yunlan dengan ganas. Itu untuk membunuh penghujat, biarkan para dewa secara pribadi menghakimi dan menghukumnya. Lagi pula, kamu harus membunuh wanita ini dengan tanganmu sendiri, agar para dewa bisa merasakan tekadmu untuk bertobat dan mengakui kesalahanmu. Mu Yuan selesai berbicara dalam satu tarikan napas, merasakan versi kebahagiaan yang menyimpang di dalam hatinya. Dia awalnya adalah orang yang suka melihat orang lain menderita, dan sikap rendah hati sebagai tikus jalanan selama periode ini telah membuatnya lelah. Sekarang, Mu Yuan akhirnya bisa melihat seseorang sekarat kesakitan dan meratap. Namun dia adalah wanita yang sangat cantik. Hal ini membuat hati mesumnya sangat puas. Saat ini, lampu-lampu di area pabrik diselimuti kabut putih tipis, semakin dingin saat menyentuh tanah, tidak hanya kurang terasa cahayanya, tapi juga membuat orang merasa sedikit takut. Setelah Mu Yuan selesai berbicara, tidak ada yang berbicara pada awalnya. Kabut putih di area pabrik melonjak tanpa suara. Penduduk kota, seolah-olah mereka telah menerima perintah, perlahan menoleh untuk melihat Ye Yunlan dengan gerakan seragam. Masing-masing mata mereka bersinar merah karena ketidakpuasan merah, dan ekspresi wajah mereka aneh dan dingin. Adegan ini seperti cerita hantu bantal yang menjadi kenyataan, membuat orang bergidik. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Pada awalnya, suara penduduk kota terdengar seperti gumaman pelan. Lalu, yang satu lebih keras dari yang lain, ekspresi mereka menjadi semakin fanatik, dan mereka tidak berhenti meskipun berteriak sampai wajah mereka memerah dan tenggorokan mereka menjadi serak. Sambil berteriak, penduduk kota mengepung Ye Yunlan dan mereka bertiga selangkah demi selangkah. Bahkan dalam krisis ini, tubuh Ye Yunlan tetap tegak. Dia mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke arah Ye Yan. Seolah tahu dia akan melakukan ini, mata Ye Yan juga tertuju padanya. Kedua kakak beradik itu saling berpandangan. Senyuman tenang muncul di mata Ye Yan yang selalu setenang air. Senyumannya sangat dangkal, tapi Ye Yunlan dengan tajam menangkapnya. Suasana hatinya yang gugup tiba-tiba menjadi tenang karena suatu alasan. Saat ini, Ye Yunfan mencibir dan berkata, "Kak, bukannya aku tidak mau membantumu, saudaraku, tapi sentimen masyarakat sedemikian rupa sehingga kamu ditakdirkan untuk mati." Tapi yang mengejutkannya adalah Ye Yunlan tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki pikiran apapun. Ye Yunfan, apakah kamu benar-benar ingin mencapai level ini? Pernahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan berakhir? Ye Yunfan berkata dengan acuh tak acuh, apa hubungannya ini denganku? Kamu mati di tangan penduduk desa yang bersemangat. Ye Yunlan menatapnya dan tiba-tiba menunjukkan senyuman menghina. Kenapa kamu tertawa? Ye Yunfan melihat ini dan tiba-tiba merasa sedikit tidak senang. Namun, Ye Yunlan tidak berniat menjelaskan sama sekali. Dia hanya membuang muka dan menatap penduduk kota.
Teman-teman, apakah kalian akan melakukan pembunuhan hanya karena beberapa patah kata dari seseorang yang disebut Master? Tapi penduduk kota sepertinya tidak mendengarkan kata-kata Ye Yunlan sama sekali. Mereka masih menatapnya dengan tatapan galak dan terus bergumam. Bunuh dia, mohon pengampunan dari para dewa. Bersambung.